Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu peran gizi dalam menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental seringkali kita kaitkan dengan emosi, stres, atau kondisi psikologis. Tapi sebenarnya ada hal yang sering terlupakan, yaitu pola makan kita. Bersama kita hari ini ada seorang ahli gizi dari salah satu puskesmas di Ungaran, yaitu Ibu Diah Grita Hapsari, yang akan membantu kita memahami bagaimana makanan yang kita konsumsi mempengaruhi kesehatan mental kita. Halo Ibu, terima kasih sudah bergabung dengan saya. Sebelum mulai, bolehkah Anda memperkenalkan diri dan menjelaskan sedikit tentang pekerjaan Anda? Halo semua, perkenalkan saya Diah Grita Hapsari. Nama panggilan saya Grita. Saya bekerja sebagai seorang nutrisionis di salah satu instansi kesehatan yang ada di Kabupaten Semarang. Dalam pekerjaan saya melayani terkait dengan gizi yang ada di masyarakat di wilayah puskesmas. Sebelum kita mulai sesi diskusi, topik ini sangat relevan terutama bagi mahasiswa yang sering mengalami stres, kecemasan, atau bahkan kelelahan mental akibat jadwal kuliah yang padat. Jadi langsung saja mari kita mulai diskusinya. Apa pentingnya bagi kita untuk menjaga kesehatan mental? Penting sekali untuk menjaga kesehatan mental ya, karena kesehatan mental itu bersifat dinamis ya. Jadi dia bisa diperbarui mulai dari pikiran kita, perasaan kita, itu yang sangat berpengaruh juga ke kesehatan fisik kita, dimana ketika kita punya perasaan sedih, tentunya kita akan merasa bad mood, kemudian memilih makanan-makanan yang dirasa kita, menurut kita itu membuat kita nyaman, padahal itu sangat berpengaruh ke kesehatan mental kita. Jadi sangat penting sekali. Kita kan sering mendengarkan bahwa makanan berpengaruh pada kesehatan fisik, tetapi bagaimana sebenarnya makanan mempengaruhi kesehatan mental kita? Bisa dijelaskan dari sudut pandang seorang ahli gizi? Ya, jadi kalau terkait dengan kesehatan mental, makanan itu juga berpengaruh sekali ya, karena ketika kita mengkonsumsi gizi yang sangat bagus ya, yang optimal, itu akan berpengaruh terhadap hormonal yang ada di tubuh kita. Nah, hormonal itu yang nantinya berfungsi untuk menjaga kesehatan mental kita, seperti hormon ada hormon kortisol, ada hormon serotonin, dopamin, dan lain sebagainya, di mana hormon-hormon tersebut bertugas untuk menjaga waktu istirahat kita, rasa cemas atau rasa bahagia kita, seperti itu. Boleh jelaskan lebih detail lagi, apa saja nutrisi yang berperan langsung dalam menjaga kesehatan mental? Ya, kalau nutrisi yang lebih detail, ada beberapa zat gizi yang bisa kita perhatikan. Yang pertama yaitu makanan yang banyak mengandung vitamin dan mineral, terutama juga selain itu juga serat, di mana zat gizi tersebut akan membantu fungsi hormon kita bekerja secara optimal, di mana dia akan membantu pengeluaran hormon serotonin, mengeluarkan hormon dopamin yang ada di otak kita, sehingga hormon-hormon tersebut bisa bekerja secara optimal untuk menunjang kesehatan mental kita. Seperti itu. Jadi banyak ya mahasiswa yang lebih memilih makanan cepat saji atau yang melewatkan makanan karena sibuk untuk mengerjakan tugas kuliah. Apa dampak pola makan yang buruk seperti ini pada kesehatan mental mereka? Ya, pada pola makan yang fast food, kemudian contohnya banyak sekali ya kita jumpai sekarang makanan-makanan yang mengandung gula sederhana ya. Jadi contohnya ada banyak gerai-gerai di pinggir jalan seperti itu yang banyak minuman-minuman instan yang mengandung gula yang cukup tinggi, di mana itu akan menaikkan kadar gula darah, menurunkan jika tidak dikonsumsi juga menurunkan kadar gula darah, itu yang akan berpengaruh pada fungsi hormon yang ada di tubuh kita. Sehingga selain itu juga ada fungsi mikrobiota yang ada di saluran pencernaan, di mana
untuk fungsi mikrobiota itu akan menjaga rasa nyaman, rasa tenang yang ada di tubuh kita. Sebagai mahasiswa yang sering sibuk menjaga pola makan sehat, mungkin terasa sulit. Apa saran praktis dari Anda untuk para mahasiswa yang seperti itu? Ya. Untuk saran saya, kita menghindari makanan yang ultra proses. Artinya ultra proses itu contohnya misal tepung gitu ya. Tepung itu makanan yang sudah di ultra proses, dan itu akan menyebabkan keseimbangan hormon kita terganggu. Saran saya kembali lagi ke real food. Real food contohnya misal sayur, kemudian buah yang belum mengalami proses-proses masakan yang berulang seperti itu. Kemudian kalau makanan sumber karbohidrat, kita pilih sumber karbohidrat kompleks, kemudian hindari sumber karbohidrat sederhana, kemudian lemak jenuh ya, lemak jenuh yang misalnya makanan yang sering digoreng dengan minyak yang berulang kali untuk penggorengan, itu juga tidak dianjurkan. Jadi kembali lagi ke real food seperti itu. Apa ada makanan yang dihindari untuk menjaga kesehatan mental? Ya, itu tadi ya, makanan yang dihindari adalah makanan yang berpengaruh kepada hormon tubuh kita seperti itu. Kemudian makanan yang mengandung gula sederhana yang cukup tinggi, lemak jenuh, kemudian makanan yang mengandung kafein misalnya, nah itu akan mempengaruhi tekanan darah kita juga, sehingga nanti akan berpengaruh kepada hormon-hormon yang harusnya kita keluarkan, yang untuk rasa nyaman kita, untuk rasa percaya diri kita, untuk rasa senang ya, hormon kesenangan itu juga berpengaruh di sana. Adakah contoh pola makan sederhana yang bisa diterapkan untuk menjaga kesehatan mental? Oh, ada sekali. Jadi setidaknya pada masa remaja atau masa dewasa ya, kita tetap memerlukan yang namanya gizi seimbang. Kalau dulu biasa disebut dengan 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang kita menerapkan yang namanya gizi seimbang yang diaplikasikan yang di dalam namanya isi piringku, dimana dalam satu piring makan kita itu mengandung bahan makanan yang mengandung karbohidrat ya, kemudian mengandung protein, kemudian mengandung lemak, dan dimana di situ yang kita tidak boleh tinggalkan, dari separuh porsi piring kita itu terdiri dari sayur dan buah. Nah, seringkali pada mahasiswa itu seringkali lebih mudah ya kita makannya yang simpel, jadi hanya ada nasi dan lauk saja, tidak ada sayur dan buahnya. Karena kan waktunya lebih sedikit ya. Kalau misal mau mengerjakan tugas sudah mepet deadline, kan kita perlu makanan yang lebih cepat, contohnya kayak Indomie gitu. Jadi kan lebih susah untuk cari makanan yang sehat, tapi kan harus dilakukan. Sebetulnya kalau mie instan tuh boleh ya, cuman yang perlu kita perhatikan adalah komposisinya. Seringkali mungkin sudah makan mie, lauknya nasi, sudah makan mie sama pasangannya nasi. Nah, itu kan dua jenis makanan yang sama sumber karbohidrat. Jadi anjurannya setidaknya mie itu adalah sumber karbohidrat, bisa ditambahkan sumber protein, kemudian sumber vitamin dan mineral seperti lalap sayur, kemudian juga ditambah dengan potongan buah, ditambahkan dengan telur mungkin seperti itu. Jadi ada lengkap kandungan gizinya seperti itu, sesuai dengan yang ada di isi piring. Sekian diskusi dari podcast hari ini. Terima kasih Ibu Dian Dita Hapsari atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa pola makan yang sehat bukan hanya penting untuk tubuh, tetapi juga untuk pikiran kita. Dan apa yang kita makan adalah energi untuk otak kita. Jadi rawat tubuh kita dengan makanan yang baik, dan itu akan membantu menjaga kesehatan mental kita juga. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa. Dadah.